Tahun ini kita nggak mudik, jadi supaya tetap berasa suasana lebaran di kampung, kita masak rendang dan lontong sayur. Nah, pertama ini aku mau sangrai kelapa dulu. Jadi ini aku masaknya H-2 menuju H-1 lebaran. Karena ini aku mulainya udah mau jam 12 malam. Karena aku baru bangun juga, jadi aku mau siapin dulu semua bahan-bahannya. Supaya nanti masak rendangnya tinggal cemplung-cemplung aja, karena aku mau masaknya di luar. Aku juga malas bawain banyak-banyak perintilan keluar, jadi aku siapin dulu semuanya. Aku juga malas kalau udah duduk berdiri lagi. Tapi kalau udah siap semua, aku kan bisa santai sambil ngaduk rendangnya. Dan nanti rencana aku juga sekalian mau bikin bubur lontong. Jadi malam sebelum lebaran, aku tinggal bikin gulai lontongnya. Nah, ini untuk bumbu-bumbunya, kunci enaknya rendang itu jangan pelit bumbu. Ini aku ada pakai lengkuas, bawang merah, jahe, kunyit, bawang putih, dan ketumbar. Banyak yang bilang kalau rendang Padang asli nggak pakai kunyit. Tapi aku juga orang Padang, makanya aku bilang ini rendang Padang. Dari dulu orang tua dan saudara-saudara aku kalau masak rendang tetap dikasih kunyit sedikit. Dan waktu bikin rendang ini aku juga sempat nanya mertua aku, katanya memang pakai kunyit juga. Dan menurut aku mau dikasih kunyit atau enggak itu enggak masalah. Karena biasanya setiap daerah, setiap keluarga itu pasti resep dan cara masaknya beda-beda. Yang penting hasil akhirnya jadi rendang dan rasanya enak. Tapi kalau ada yang bilang kalau dikasih kunyit mah namanya kaleo. Karena di video aku yang bikin rendang sebelumnya banyak banget yang komen kayak gitu. Padahal kaleo dan rendang itu yang membedakan cuma basah dan keringnya. Kalau masih basah dan agak berkuah itu namanya kalio. Tapi kalau yang kering itu namanya rendang. Bukan cuma gara-gara dikasih kunyit rendang yang udah kering dibilangnya kalio. Kalau memang begitu, jujur aku baru tahu kalau kunyit yang menentukan itu kalio atau rendang. Nah, ini bahan-bahan rendangnya udah selesai semua dan udah aku bawain keluar semua. Lalu lanjut ke proses masaknya. Masak tinggal cemplang-cemplung kayak gini tuh enak banget. Kita udah nggak perlu lagi gerasa-gerusuk kesana kesini. Tapi memang prosesnya lebih lama karena disiapin dulu satu-satu. Tapi aku lebih senang kalau masak tuh kayak gini. Kalau udah kayak gini pasti nggak bakal ada yang kelupaan. Ini semua aku masukin di awal, termasuk kelapa sangrai yang tadi udah aku ulek. Kalau biasanya kelapa sangrainya dimasukinnya nanti kalau udah mulai mengering, tapi dimasukin di awal pun tetap nanti hasil akhirnya sama. Ini udah waktunya sahur, tapi rendang aku belum mateng. Jadi hari ini kita sahurnya makan kue dan minum air aja. Dan di sini aku dibantuin suami aku ngaduk rendangnya. Tadinya aku mau bikin kue coklat juga sekalian, tapi kayaknya udah nggak keburu. Ini aku juga belum masak bubur lontongnya. Belum lagi nanti bikin gulai lontongnya. Ini bener-bener rasanya Ramadan cepat banget berlalunya, dan ini udah mau lebaran aja. Aku yang dari awal Ramadan mau bikin kue ini, kue itu, tapi sampai sekarang satu pun nggak ada yang aku bikin. Semuanya kue dari mertua. Nggak tahu kenapa kayak yang paling sibuk aja, apa-apa semuanya nggak sempat. Sampai masak selama Ramadan aja kayaknya cuma 3-5 kali doang. Sisanya malas-malasan dan rebahan di kamar. Enggak deng, kayaknya banyak bikin video kerjasama. Dan kalau ngedit video biasanya memang aku sambil rebahan. Jadi memang banyak rebahan sih sebenarnya. Nah, lanjut ini aku mau bikin bubur lontongnya. Ini aku nggak tahu takaran sepanci ini muat berasnya berapa. Ini aku kira-kira aja karena aku nggak punya literan juga. Dan dikasih air yang banyak, nanti kalau kurang bisa ditambah lagi. Rendangnya aku dibantuin ngaduk sama suami aku karena harus sering-sering diaduk. Nah, ini udah mulai mau jadi kalio, langsung aku masukin kentangnya. Bubur lontongnya juga udah mendidih, lanjut dibuka aja tutupnya. Dan lanjut ini rendangnya dikasih sesening. Aku kasih garam, micin, dan kaldu bubuk rasa sapi. Oh ya, ini aku bikin rendangnya daging 2 kilo, kentang 1 kilo, dan 7 butir kelapa. Kelapa lagi mahal banget, satu butirnya 25.000. Ini karena bubur lontongnya belum lembut, jadi aku tambahin lagi air. Pokoknya dimasak aja sampai benar-benar lembut. Dan ini aku mau larutin dulu kapur sirih. Ini untuk bubur lontongnya supaya lebih wangi dan kenyal. Nah, ini buburnya udah mulai kering airnya, lalu masukin kapur sirih yang tadi udah dilarutkan. Dan memang buburnya bakal berubah menjadi kuning. Ini tuh nggak bakal pahit asal kapur sirihnya dikasih nggak terlalu banyak. Ini tuh wangi banget, kayak wangi telur rebus. Lontong kayak gini tuh enak banget dan masaknya juga cepat, paling sekitar 30 menit. Dan atasnya itu dipadatin pakai minyak goreng supaya nggak berkulit dan nggak keras atasnya. Ini juga bisa awet sampai 5 hari disimpan di dalam kulkas. Nah, jadinya 3 wadah kayak gini. Nanti malamnya aku tinggal bikin gulai lontongnya. Dan rendang aku udah jadi kalio. Nah, kalau di kita yang kayak gini tuh yang namanya kalio. Ini mau aku pisahin dulu buat buka puasa karena sebenarnya aku lebih suka yang kalio kayak gini. Ini jauh lebih enak menurut aku daripada yang kering. Dan itu aku memang pilih dagingnya doang karena kentangnya belum matang dan belum empuk. Dan selama proses rendang nyiprat kemana-mana itu aku dibantuin ngaduk sama suami aku. Karena suami aku paling gak bisa lihat yang kotor dan berantakan. Itu kompor yang tadi udah kotor dan penuh cipratan tiba-tiba udah bersih lagi. Dan daun-daun juga udah pada dipilihin supaya nggak terlalu banyak
sampahnya. Ini aku ngedit videonya aja ngiler lagi. Dan aku masaknya nggak sampai yang kering banget, kayak gini aja udah cukup. Dan ini selesai di jam 8 pagi. Masya Allah, barayo juwo jadinya.